Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Ya, pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat berserta karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah hingga zaman terang-terang yang seperti kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, saya akan membacakan sebuah presentasi yang berjudul Hakikat Manusia. Manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah SWT menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama yakninya ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran, bahwa Allah SWT menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas mulia yang diembanya. Islam menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah SWT sudah menciptakan manusia ashanul takwin, yaitu sebaik-baiknya ciptaan dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Selanjutnya, Al-Quran tidak pengertian manusia. Al-Quran tidak memaparkan secara rinci usul menciptakan manusia. Al-Quran hanya menerangkan tentang prinsip saja. Terdapat ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia. Terdapat pada beberapa surah, yakninya surat Ahnu ayat 17, surat Asy-Syaffat ayat 11. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah seperti tu'raf, salsal, dan sulalah. Dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikut tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Selanjutnya, manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukallaf, mukharam, mukhair, dan mujizat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniyah seperti dhaif atau lemah, jahula, bodoh, fakir, ketergantungan atau memerlukan, kafur, sangat mengingkari nikmat. Selain itu, juga manusia diciptakan yaitu untuk mengimplementasikan tugas-tugas ilahi yang mengandung banyak kemasulan dalam kehidupan. Manusia membawa amanah dari Allah SWT yang mesti diimplementasikan pada kehidupan nyata. Keberadaan manusia di dunia memiliki tugas-tugas yang mulia, yaitu sebagai khalifah. Keberadaannya tidaklah untuk sia-sia tanpa tujuan. Selanjutnya, tugas manusia. Manusia di muka bumi ini mengemban tugas utama yaitu beribadah kepada Allah SWT, baik beribadah secara muhadah yaitu menjaga hubungan manusia dengan sama Maha Pencipta Allah SWT. Sedangkan ibadah khairu mudah merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan dengan sesama manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dengan cara berpikir serta cara untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu dan juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan
memenuhi. Kesimpulannya yang dapat kita ambil yakninya, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Diciptakan manusia di bumi oleh Allah SWT tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dia diurus untuk selalu beribadah kepadanya, untuk berbuat baik sesama manusia. Kita juga harus menjadi individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.